Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anas Dwi Farudin. Saya dari kelas manajemen 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan dari saya, yaitu yang saya beri nama Wahyu Jati Furnitur. Nah, Wahyu Jati Furnitur sendiri di sini bergerak di bidang furnitur atau perabotan rumah tangga yang berbahan dasar dari kayu seperti pintu, jendela, kusen, almari, dan juga lain-lain. Terus selanjutnya bahan baku. Nah, di sini saya mengambil bahan baku dari 3 tempat. Yang pertama ada Saradan, 2 TPK Madiun, dan juga 3 TPK Magor. Kenapa saya ambil dari Saradan? Mungkin katakanlah Saradan mempunyai kualitas grade B, tapi untuk katakanlah B, tapi untuk kualitas sebenarnya tidak kalah bagus dengan grade A, dan harganya pun sangat terjangkau untuk di TPK Saradan. Itu yang kedua. Terus ada TPK Madiun. Nah, di sini di TPK Madiun di sini terkhusus untuk kayu jati grade A. Mungkin harganya ini juga cukup mahal, saya jadikan opsi yang kedua. Terus yang ketiga ada TPK Magor. TPK Magor berada di Nganjuk. Mungkin kalau dibilang bagus, kualitasnya mungkin juga kurang bagus, tapi untuk harga ya lumayan untuk kita opsi ketiga ketika di 2 TPK tersebut kita tidak bisa mendapatkan kayu jati. Oke, selanjutnya alat. Nah, di sini kita pakai 5 alat. Yang pertama ada planer, yang kedua ada spindle, yang ketiga jointer, yang keempat ada router, yang kelima ada circle. Oke, mungkin itu aja kita untuk mulai awal babat. Kita pakai 5 alat itu aja, saya kira cukup untuk menghandle pembuatan produksi perabotan rumah tangga maupun konstruksi. Oke, selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepala tukang, yang kedua ada kuli, yang ketiga ada tukang finishing. Oke, kepala tukang di sini dia hanya bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan baku yang akan diproses untuk dijadikan suatu produk. Terus yang kedua ada kuli. Nah, kuli di sini dia hanya menjalankan apa perintah dari kepala tukang tersebut. Katakanlah mengetam kayu, terus kemudian menggosok kayu, membuat lurus dan lain-lain, itu ada bagian dari kuli. Terus yang ketiga ada tukang finishing. Tukang finishing di sini hanya tugasnya mungkin sedikit mudah ya. Maka kita bisa mengecilkan dengan pakai satu orang aja mungkin cukup. Untuk kepala tukang kita pakai 1, untuk kuli kita pakai 3, finishing kita pakai 1 orang. Mungkin itu saja sudah cukup. Oke, selanjutnya target market. Target market di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kaum milenial. Nah, di sini kaum milenial pasti mengutamakan pada model. Kaum anak-anak muda sekarang pasti hanya mengikuti tren seperti almari, ada rak jilbabnya, atau mungkin almari ada lampu LED-nya, lampu RGB. Itu pasti menarik minat dari kaum milenial. Nah, untuk bahan baku pasti anak-anak muda sekarang tidak tahu mana yang bagus dan mana yang kurang bagus, maka kita pakai aja bahan yang biasa untuk meminimalisir harga kita supaya bisa menjual harga yang sedikit cukup di kantong kaula muda. Dan finishing di sini kita pakai grade B aja. Saya kira grade B sudah cukup, dan kalau kita pakai grade A mungkin harga kita mungkin terlalu tidak bisa menghandle untuk anak-anak muda. Terus selanjutnya ada tani. Nah, para orang-orang tani biasanya lebih mengutamakan pada kualitas kayu. Kebanyakan orang-orang tani tahu mana kayu yang bagus, mana kayu tua, mana kayu muda, pasti bagus. Dan enaknya kita dari orang tani tidak mengutamakan modal. Biasanya dia hanya intinya pokoknya manut mas, pokoknya
pokoknya bagus mas, model biasanya ikut. Itu yang kebanyakan kalau orang-orang tani membeli produk. Terus selanjutnya yang ketiga ada pegawai negeri. Pegawai negeri di sini saya menekankan pada sistem custom. Maksud saya custom, sorry. Custom di sini maksud saya mungkin katakanlah selera dari pegawai negeri sendiri mungkin pasti punya selera yang tinggi, seperti hanya contoh meja kursi. Nah, meja kursi sendiri mungkin katakanlah rumahnya ruang tamunya ada 5 kali 4 meter. 5 kali 4 meter sendiri kita bisa pakai custom. Custom di sini bisa 5 kali 4, kita pakai formasi kursi berapa, pakai meja model gimana, terus panjangnya berapa, di sini kita tekankan pada custom. Terus kualitas kayu kita pakai A3. Kenapa pakai A3? Mungkin untuk kualitas sangat-sangat bagus dan keawetan sudah mungkin teruji. Mungkin paling mudah gampang lapuk di usia 30 tahun. Terus untuk finishing di grade A. Kenapa saya ambil grade A? Mungkin katakanlah kembali ke selera tadi. Mungkin untuk kantongnya para pegawai negeri mungkin cukuplah untuk menghandle produk ini. Terus selanjutnya ada marketing. Nah, marketing di sini saya pakai 3 cara. Yang pertama kita pakai jual beli online. Nah, target pasar saya di sini yang saya utamakan pada kaum muda milenial. Nah, mungkin katakanlah media sosial mungkin sangat perkembangannya sangat pesat dan kita harus juga mengikuti, seperti hanya Instagram, TikTok, YouTube, kita manfaatkan aja di situ. Kita coba upload produk dan mungkin membuat model-model yang mungkin sangat unik dan bisa diminati para kaum muda. Terus yang kedua, kita dari taninya, target market kita dari tani, kita coba pakai kedok tular. Nah, masuk kedok tular di sini katakanlah ada seorang membeli produk, pasti tetangga-tetangga pasti datang. Nah, ketika mengetahui barang tersebut, pasti dia akan menanyakan jika barang tersebut katakanlah mempunyai kualitas yang bagus, seperti contoh itu kondi ya mas ya, ini beli dari mana mas? Mungkin kebanyakan orang desa pasti seperti itu. Terus selanjutnya ada pegawai kita coba pakai door to door, kita pakai rumah ke rumah dengan menawarkan produk kita dengan bawa brosur, bisa ke instansi-instansi ataupun yang lain juga bisa gitu. Terus selanjutnya ada target perusahaan. Nah, di sini saya punya target di tahun pertama kita hanya mungkin katakanlah menjual 5 produk saja per bulan. Nah, dari 5 produk tersebut katakanlah cukuplah untuk menghandle 1 kepala tukang, 3 kulit dan juga 1 tukang finishing ya untuk tahun pertama. Terus untuk tahun kedua kita naikkan ke 8 produk per bulan. Terus kemudian tahun ketiga 12 produk, dan kemudian keempat, kelima, keenam, 7 dan seterusnya akan semakin meningkat. Oke, selanjutnya pelaksanaan. Nah, di sini untuk Wahyu Jati Furniture sendiri saya punya mungkin cara khusus ya, di sini menyisihkan 5% setiap produk untuk dibagikan pada orang yang tidak mampu. Nah, di sini tujuan saya mendirikan usaha ini mungkin bukan untuk saya pribadi, tapi juga untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, mungkin itu. Terus selanjutnya ada hari Jumat libur. Kenapa hari Jumat libur? Katakanlah waktu di hari Jumat kurang efisien. Karena kalau hari biasa kita bisa selesai katakanlah jam 12, ketika hari Jumat kita hanya selesai jam 11. Nah, maka dari itu 1 jam kita manfaatkan dengan baik. Kita lebih baik hari Jumat kita liburkan aja. Yang ketiga ada gaji borongan. Nah, di sini untuk tukang kayu lebih baik kita beri gaji borongan, karena kalau kita beri gaji harian pasti dia akan mengelola waktu dan hanya bekerja dengan santai. Oke, selanjutnya ada kuli umur kurang dari 30 tahun. Nah, maksud saya di sini kurang umur dari 30 tahun ini kita coba untuk mengeksploitasi pikiran mereka.
karena di usia tersebut mereka lebih bisa berkembang daripada orang yang sudah berkepala 5 ataupun berkepala 4. Pasti mereka akan mengembangkan apa yang dia punya, bakat yang dia punya, skill yang dia punya pasti sangat sulit. Terus kemudian menciptakan tukang janda. Nah, ini juga mungkin berkaitan dengan kuli yang umur dari 30 tahun tadi. Masa saya kurang dari 30 tahun kita bisa menciptakan tukang-tukang yang handal. Walaupun ini kuli, tapi mungkin 3, 5, 4 tahun lagi dia bisa naik menjadi kepala tukang. Mungkin seperti itu. Mungkin itu aja. Mungkin sedikit gambaran tentang bisnis plan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.